Saatnya panen lidah buaya nih teman. Tapi bukan lidah dari binatang buaya beneran loh, melainkan tanaman lidah buaya. Tanaman jenis kaktus ini bisa dibuat menjadi minuman yang menyegarkan loh. Tidak hanya segar, tapi juga bergizi dan bermanfaat. Salah satunya jika rutin mengkonsumsinya, bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan kulit kita. Nah, di kawasan Pasuruan Prigen, Jawa Timur, ada pabrik pembuatan minuman kaleng lidah buaya loh. Ikut unyil yuk. Setelah proses pensortiran, cuci dulu lidah buayanya. Yang bersih ya Bu. Kemudian masukkan ke mesin ini nih, yang akan mengupas bagian kulit dari lidah buayanya. Sehingga hasil pemotongan tinggal dagingnya saja. Lidah buaya sebenarnya tumbuhan asli asal Amerika yang satu keluarga dengan kaktus. Tidak semua jenis lidah buaya dapat dikonsumsi dengan aman loh. Ada juga yang beracun. Jenis lidah buaya yang dipergunakan untuk minuman segar yakni Babanisis yang bisa dikonsumsi secara aman. Ayo, potong dadu kecil, kemudian direndam sebanyak 3 kali. Rendaman ini berguna untuk menghilangkan lendir yang masih tersisa di daging lidah buayanya. Baru deh, siap dibuat menjadi minuman lidah buaya. Nah, kita uji dulu kualitas lidah buayanya. Harus sesuai dengan standar yang diberikan oleh pabrik ya. Kemudian lanjut ke proses produksi minuman. Tabung besar ini akan diisi dengan air, gula, dan perasa minuman. Nah, mesin mixing ini akan mencampur seluruh bahan baku cair yang sudah dibuat dengan kapasitas 6.000 liter. Suhunya 70 derajat Celcius. Baru akan difilter juga hasil mixing dengan alat filtrasi. Kemudian akan dicampur di proses pengisian dengan gel lidah buaya. Tuh lihat, ribuan kaleng sudah rapi berbaris. Yang rapi ya kaleng jalannya. Mesin ini akan membawa ribuan kaleng ke bagian can wash atau alat pembersih kaleng. Pembersihan kaleng menggunakan air dengan suhu 90 derajat Celcius. Ini gunanya untuk membunuh kuman yang ada di dalam kaleng. Kaleng ini akan dibawa dengan sabuk berjalan ke mesin filling ini. Mesin ini mampu memproduksi sebanyak 216.000 kaleng setiap harinya. Nah, di mesin filling ini, gel lidah buaya dan air tadi akan dimasukkan ke kaleng yang sudah bersih. Prosesnya cepat loh. Di mesin ini juga, jika kaleng sudah terisi air dan gel lidah buaya, akan diberi cairan nitrogen. Tuh, jadi kelihatan panas ya, keluar asap. Tapi ini nggak panas loh. Malahan nitrogen cair ini dingin. Fungsinya untuk menghilangkan sisa oksigen di dalam kaleng, agar tidak terjadi pertumbuhan bakteri di dalamnya. Baru deh ditutup dengan tap can ini. Loh, kok pada jatuh ya? Oh iya, ini alat untuk mendeteksi jika ada kaleng yang tidak sesuai standar pabrik. Seperti jika kaleng rusak atau berat bersih kalengnya kurang. Selanjutnya proses sterilisasi, atau yang biasa dikenal dengan istilah retut, dengan cara dikukus di dalam keranjang ini. Mesin besar ini mampu menampung 5.600 kaleng minuman untuk sekali retut. Nah, suhu yang dihasilkan di sini harus 121 derajat Celcius dan dipanaskan selama 20 menit. Nah, setelah selesai, baru dikeluarkan dan ditransfer ke proses packing. Wah. Wih, ibu-ibu ini cepat banget ya packing minumannya. Semangat ya ibu-ibu. Memang saat selesai olahraga, minum minuman yang sehat dan segar paling nikmat deh. Apalagi minum minuman lidah buaya. Badan jadi segar, kulit pun jadi semakin cantik. Wih. Sabar. Bentar lagi Oga bakal jadi orang kaya nih.
Waduh, Bos Oga lagi ngapain tuh? Gali lubang buat apaan sih? Mesti disamperin nih. Asik. Oga kaya. Oga kaya. Ah, peti apaan tuh, Bos? Oga kaya, Nyeng. Oga kaya. Asik, kita kaya. Asik. Kita kaya ya, Bos. Orang kaya, orang kaya, orang kaya. Kemon, Nyeng. Kita cabut. Nanti ada ngeliat lagi. Kemon, Bos. Ah, segarnya minum limun Kawista siang-siang. Mau tahu lebih jelas pembuatannya? Let's go! Pabrik pembuatannya ada di daerah Rembang, Jawa Tengah. Itu loh kota kelahirannya Ibu Kartini. Pabrik ini memproduksi minuman limun sejak tahun 1925 dan sekarang ini sudah sampai generasi ketiga. Widih, lama sekali kan? Nih anak kemana sih? Udah 2 jam belum nongol juga. Keder apa ya? Po Ipe, Assalamualaikum. Unyil datang, Dia Po. orangnya. Empo tunggu kagak balik-balik si Nyil. Kemana aja sih? Mana titipannya? Iya nih, Po. Unyil nyasar. Terus tadi lupa-lupa ingat titipannya. Nah, ini dia nih, Po. Siapa yang nitip jeruk, Nyil? Wah, aduh, salah ya, Po. Unyil tadi ingetnya ada jeruk-jeruknya gitu, Po. Iya, bener. Buah Kawista mirip jeruk. Jeruk mentah yang masih ijo. Aduh. Ya udah dah, empo cari minumannya aja ya. Unyil jadi malu nih. Maaf ya, Po. Banyak orang mengenal buah ini. Tapi untuk menemukannya tidak mudah loh. Karena tidak semua pasar menjualnya. Pohon Kawista biasanya hidup di pekarangan yang tidak terpakai. Tinggi pohonnya bisa sampai belasan meter. Waduh, gimana metik buahnya tuh? Tenang. Buah Kawista yang sudah masak akan jatuh dengan sendirinya. Jadi kita tunggu saja di bawah. Buah yang masih masuk dalam keluarga jeruk-jerukan ini punya rasa dan aroma yang khas. Bahkan kandungan kola buah ini pas banget untuk dijadikan sirup atau minuman ringan. Di pabrik ini, buah Kawista sudah diekstrak atau diambil sarinya. Jadi tinggal siapkan campuran bahan-bahan lainnya saja. Untuk mendapatkan rasa dan aroma yang pas, perhitungan komposisinya nggak boleh sembarangan loh. Pertama, kita buat minuman limunnya dulu yuk. Semua prosesnya menggunakan mesin ini nih. Masukkan gula melalui corong. Gula akan tersedot masuk ke dalam tangki secara otomatis. Jangan lupa tambahkan sedikit air untuk membantu melarutkan gula. Supaya aman dikonsumsi, lakukan pengecekan rasa manisnya dulu. Jangan sampai terlalu manis ya. Di dalam mesin ini gula juga disaring dan disterilkan supaya bersih dan bebas kotoran. Come on, sekarang masukkan ekstrak Kawistanya. Di tangki berkapasitas 600 liter ini juga ada penambahan air untuk mencapai kadar manis tertentu. Oke deh, butuh waktu sekitar 15 menit untuk mengolah seluruh bahan di tangki ini. Setelah itu, minuman Kawista akan keluar dari mesin secara otomatis. Kemas minuman Kawista ke dalam botol-botol berukuran 270 ml. Lalu tutup kencang menggunakan mesin. Dalam sehari, pabrik ini bisa menghasilkan hingga 5.000 botol loh. Dan sampai saat ini sudah dipasarkan di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali. Harganya cuma Rp5.000 saja, murah kan? Minuman dan sirup Kawista ini punya segudang manfaat loh. Mulai dari meningkatkan energi, melawan kanker, hingga sebagai tonikum untuk mengembalikan kesegaran tubuh. Nih Nyil, ini dia minumannya. Seger dah, Unyil pasti suka. Cobain dong, Po. Wih, seger juga ya, Po. Enak-enak. Lagian kagak di sembarang warung juga ini dijual, Nyil. Empo aja demen banget. Po, itu apaan, Po? Besar banget. Gede, apaan, Nyil? Ah,
segar. Waduh, pinter bener ya Nyil. Minuman empok habis dah. Siniin Nyil, siniin. Ampun Po, ampun. Teman-teman pasti akrab kan sama sayur hijau yang satu ini? Seringnya sih kita temuin di sajian sayur sop atau pelengkap makan bakso. Bau khas dan rasanya yang pahit bikin seledri gak masuk dalam daftar sayuran favorit nih. Padahal seledri kaya akan antioksidan, vitamin, dan alkaloid alami yang baik untuk kesehatan, terutama dalam menjaga stamina. Nah makanya nih, biar kita bisa mendapatkan manfaat baik seledri sekaligus menikmatinya, sekarang ada loh minuman seledri instan. Pabriknya ada di Bogor, Jawa Barat. Come on! Karena kandungan airnya yang tinggi, seledri perlu dikeringkan terlebih dahulu nih. Seledri yang masih segar lanjut dijemur di bawah teriknya sinar matahari. Daun seledri yang sudah kering dibawa ke proses penghalusan dengan cara digiling. Digilingnya sampai benar-benar halus ya. Lanjut ke proses pencampuran. Gula halus juga ditambahkan biar menambah rasa manis. Dan tada! Ini dia bubuk daun seledri yang bakal diolah jadi minuman instan. Biar rasa minuman seledrinya makin nendang, ada bahan tambahan lain ya. Bahan-bahan ini juga bakal menaikkan nilai gizi minumannya. Ada ekstrak buah bit ini nih. Ekstrak buah bit mengandung beta-sianin. Ada ekstrak lemon yang kaya akan vitamin C dan antioksidan. Ada ekstrak rosella. Dan terakhir nih, ada tambahan ekstrak madu sebagai penambah rasa manis alami. Semua bahan yang sudah ditimbang tadi selanjutnya dicampur ke dalam mesin pengadukan ini. Karena semua bahan sudah berbentuk bubuk, proses mengaduknya juga nggak lama-lama kok. Cukup 4 menit saja. Dan hasilnya sudah tercampur rata kayak gini deh. Wih, cepet kan? Dengan mesin otomatis seperti ini, serbuk minuman seledri instan dimasukkan ke dalam kemasan saset berbahan aluminium foil. Minuman seledri instan ini bisa disajikan dengan cara diseduh air hangat ataupun air dingin. Tapi biar makin seru, Unyil juga mau nih bikin kreasi hidangan dari minuman instan seledri ini. Bahan-bahannya simple kok. Siapkan air, minuman seledri instan, gula pasir, tepung agar, dan susu. Pertama tuang air ke dalam panci. Nyalakan kompor dengan api sedang. Lalu tuang gula pasir secukupnya. Sambil diaduk, tambahkan lagi tepung agar. Terakhir masukkan deh serbuk minuman seledri instan dan susunya. Aduk-aduk terus sampai mendidih. Biar makin menarik, bisa tambahkan potongan buah sesuai selera. Tinggal tuang deh puding ke wadah cetakannya. Diamkan di dalam kulkas sampai mengeras. Dan tara! Puding seledri ala Unyilnya sudah jadi nih. Nah gimana? Walaupun daun seledri seringnya cuma jadi pelengkap, kalau sudah diolah begini, wah sudah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi deh. Terutama karena khasiatnya untuk melancarkan metabolisme dan juga bagus untuk daya tahan tubuh. Nah sekarang sudah nggak ada alasan lagi kan untuk menolak makan seledri. Si Unyil, yuk